Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di sini dan di kesempatan ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu mualaf fenomenal di mana mualaf ini ya, saya rasa nggak perlu lagi saya perkenalkan karena memang sudah sangat viral nih di media sosial ya. Siapa lagi kalau bukan Lisa Mualaf Dayak atau Dayak Mualaf sih? Dayak Kalimantan Mualaf ya. Dayak Kalimantan Mualaf. Pemilik akun Dayak Kalimantan Mualaf bisa dikenal dengan Lisa Mualaf gitu, boleh. Oke. Lisa Dayak Mualaf. Oke, boleh kasih tahu nggak? Itu memang nama aslinya Lisa? Iya, Bukan nama orang Dayak itu agak-agak beda gitu, nggak? iya. Oh, memang Lisa. Oke. Terus sejak kapan gunakan nama Kalimantan Dayak Mualaf? Semenjak di sosial media ya. Oh, di TikTok atau sebelumnya Facebook yang lain-lain juga pakai nama itu? Semenjak di TikTok aja. Semenjak di TikTok. Ya. Artinya baru atau udah cukup lama? Kurang lebih sekitar 3 bulanan atau 4 bulanan kayak gitu. Dari sekarang? Iya, karena terinspirasi saya terlahir dari suku Dayak dan saya tinggal di Provinsi Kalimantan. Mualaf adalah pilihan keyakinan saya seperti itu. Oke, jadi ingin memperkenalkan kesukuan ya? Iya. Bisa dibilang gitu ya? Iya, makanya saya sering pakai syal Dayak karena merasa bangga dengan terlahir di suku Dayak seperti itu. Pernah dihubungi nggak kayak dari komunitas orang-orang Dayak yang mualaf gitu? Mau ngapa? Maksudnya kayak misalnya ajak kenalan atau mungkin jadi ambasadornya gitu kan, perwakilan gitu. Pernah? Belum. Belum pernah. Berharap nggak? Sebenarnya dari orang Dayak sendiri sih, banyak nggak yang mualaf sih? Banyak. Banyak juga ya. Pernah ada kayak perkumpulannya? Ada. Ada ya. Dan ada komunikasi dengan perkumpulan yang Dayak-Dayak mualaf juga? Ada. Oh, Masya Allah, luar biasa ya. Dan kalau boleh tahu nih, kan ini perjalanan Kak Lisa ini sebenarnya sudah banyak orang tahu lah ya, tapi mungkin kita kilas sedikit lah supaya teman-teman yang baru nonton juga tahu nih tentang Kak Lisa. Itu sebelumnya dari agama apa dan sejak kapan jadi mualaf? Dari agama apa dan sejak kapan jadi mualaf ya? Ya. Kalau keyakinan itu saya sudah beralih-alih gitu kan. Karena pas mencari Tuhan dari keyakinan satu ke keyakinan yang lain sampai hingga akhirnya saya menemukan Islam yang mana saya berawal dari membaca terjemahan Al-Quran begitu. Dan Masya Allah tabarakallah ya, menurut saya Al-Quran ini sangat luar biasa yang mana saya tidak temukan setiap kata-kata yang saya baca dari ayat Al-Quran itu tidak saya temukan di buku-buku lain atau di Alkitab lain. Di kitab suci lain. Bisa dikatakan seperti itu. Oke, jadi udah berapa agama yang dipelajari semua? Saya membaca itu 5 Alkitab. Oke. Tunggu, soalnya kalau bilang Alkitab nanti dikiranya yang Kristen gitu. Itu dia. Saya membaca banyak buku, Oke. seperti itu ya. Dan hingga akhirnya membaca Al-Quran ini. Kalau yang lain itu saya baca 1 kali bagus ya, menarik gitu kan. Kedua kali saya sudah tahu endingnya. Ketiga kali saya mulai bosan. Al-Quran ini saya baca, semakin sering saya baca, justru saya semakin merasakan kenikmatan hati di situ. Oke. Dan menuntun saya ingin mempelajari yang lainnya lagi gitu. Itu waktu belum mualaf. Iya. Artinya lu baca ada sesuatu nih dibandingkan kitab suci yang lain. Betul. Itu kapan? Nah, itu kan tadi juga bersambungan dengan pertanyaan kapan memeluk Islam itu tadi. Betul. Jadi saya memeluk Islam itu setelah yakin dan mantap itu di bulan 7 tahun 2022. Masya Allah, artinya belum lama ya. 2022. Itu waktu masih dulu-dulu. Ya, sebelum 2022 tuh belum pernah kepikiran gitu untuk mencari Tuhan gitu. Justru itu, karena memang sudah fase mencari Tuhan. Gitu. Jadi dari tahun 2018 sebenarnya saya sudah mencari Tuhan, tapi belum menemukan Islam itu tadi. Kok bisa gitu? Banyak sekali yang menjadi pertimbangan kenapa Islam itu menjadi pilihan terakhir. Oke. Untuk dipelajari, pilihan terakhir untuk dipelajari ya. Pilihan terakhir untuk dipelajari. Menurut saya ribet ya mempelajari Al-Quran itu tadi ya.
dari yang kita bahasa Indonesia aja kadang belum tentu lebih baik gitu ya, belum bagus gitu ya. Nah, ini kita harus belajar bahasa Arab loh. Oke. Belajar bahasa Arab dengan bahasa Al-Quran yang menurut saya itu tinggi. Itu lu waktu belajar Quran, itu ada guru atau lu baca aja gitu? Baca sendiri. Oke, baca sendiri. Lu baca sendiri Quran yang di handphone atau beli? Al-Quran miliknya baby sister. Oh, baby Jadi sister. ya miliknya baby sister, hanya itu buku yang belum saya baca, jadi itu saya baca, ada terjemahannya, baca terjemahannya aja gitu. Pertama saya baca itu pusing saya, karena menurut saya bahasa Al-Quran ini, wah tinggi sekali bahasanya, apa yang dimaksud dengan bahasa ini, saya nggak paham. Oke. Sehingga saya membacanya itu berulang-ulang kali, baru saya bisa memahami itu. Gitu. Tapi lu nggak nanya ke babysitter gitu? Sudah nggak Babysitternya ada, nggak? babysitternya udah nggak di situ lagi. Cuman Qurannya yang ketinggalan? Iya. Walah, jadi wasilah, jadi mualaf ya, luar biasa ya. Masya Allah. Masya Allah. Terus, artinya lu memilih Islam. Apa sih yang membuat lu yakin di Islamnya sih? Yang membuat saya yakin Islam itu, ya tadi ya, saya tidak menemukan di tempat lain seperti yang di Islam. Dan Islam ini indah sekali, di kitabnya saja kita sudah diajarkan bagaimana untuk menjalani kehidupan, yang mana di tempat lain itu tidak diajarkan gitu. Membahas tentang kehidupan ini dari belum terlahirnya kita hingga kita hidup di dunia sampai kita meninggoy gitu kan. Yeah. Nah, itu tidak ada diajarkan di tempat lain. Hanya ada satu-satunya di Al-Quran. Oke, aturan ya, yang panduan hidup secara lengkap. Betul. Oke, terus kita langsung ya. Ini kan yang cukup mengejutkan nih, kalau nggak salah lu bercerita karena pilihan lu menjadi seorang muslimah, itu membuat hidup lu tuh benar-benar berubah 180 derajat. Apa nggak jadi pertimbangan juga gitu untuk gitu iya, apa nggak jadi pertimbangan juga, karena di luar sana kan banyak juga gitu kan. Orang sebenarnya tahu agamanya itu ada sesuatu lah, tapi dia tetap di agama itu karena nggak berani untuk ngambil resiko gitu, perubahan gitu. Lu sendiri lihatnya gimana sih? Nah itu, jadi karena saya kan seorang ibu, anak 4, yang biasa saya difasilitasin dan semua dikerjakan orang lain. Tidak mudah juga saya untuk melepaskan itu semua gitu kan. Dengan saya memilih Islam, saya harus mengorbankan semuanya yang tadinya di atas, terus saya harus memulai lagi dari minus 0. Saya sebenarnya udah berkali-kali juga saat mempelajari Islam itu diusir dari rumah, tapi karena pertimbangan itu tadi, saya bertahan di situ. Di situ artinya tetap waktu itu belum syahadat ya, tetap di agama lama. Syahadat, iya. Oke. Kenapa sih sampai sebegitu ekstrim sih kalau boleh tahu gitu, penolakan gitu? Biasa kan ada juga orang, ya jujur ya, di zaman sekarang tuh kan banyak juga kayak suami istri itu beda agama ya wes gitu. Kenapa bisa se-ekstrim itu penolakannya? Karena di dalam Al-Quran juga sudah mengatakan bahwasanya jika kita di dalam satu rumah berbeda keyakinan, itu sama saja kita udah bukan muhrim kan? Betul. Saat kita masih berhubungan, berarti kita sama saja berzina. Dan selama kita di rumah itu bersama dengan pasangan kita yang tidak satu akidah, tidak satu keyakinan, berarti selama itu juga kita berbuat maksiat. Kita menatap wajahnya, bersentuhan, membuka aurat kita. Berarti selama itu keseharian kita itu bermaksiat terus gitu. Belum lagi yang berzinahnya lagi. Artinya ini lu diusir gara-gara gak mau dipegang sama mantan lu nih mungkin? Betul. Oh, jadi dia marah gara-gara lu gak mau dipegang gitu? Selain itu juga salah satunya alasannya. Karena setelah mendapatkan ayat-ayat dari Al-Quran itu. Dan ini satu-satunya sepertinya channel YouTube yang membuka ini ya. Enggak, karena gini, kalau karena beda iman, saya agak bingung gitu kan, karena ya jujur gitu, apalagi kan latar mantan ya. Itu bisa dibilang kan, mau dibilang beragama juga semi-semi ateis lah kita bilang ya, agak semi-semi ateis gitu. Jadi kalau gara-gara agama tiba-tiba langsung usir gitu, saya agak bingung gitu. Kecuali kayak lu bilang gitu kan, lu nggak bisa disentuh, nggak bisa macam istri lagi gitu. Itu benar-benar kayak dia merasa, ngapain juga gue sama lu gitu kan, kalau nggak bisa punya hubungan gitu kan. Itu yang membuat lu diusir. Iya, itu makanya saya bilang di Al-Quran itu indah sekali. Jadi benar-benar kita tuh diperbaiki sekali hidup kita, tinggal kita memilih aja kita mau seperti apa nih
kehidupan kita. Seperti itu. Jadi waktu itu setelah saya mendapatkan ayat itu, saya mulai berubah total. Gitu. Dan tanpa saya sadari juga setiap bahasa saya itu sudah keluar ayat-ayat Al-Quran semua. Sampai dikatakan, kamu ini makin belajar bukannya makin pintar, tapi makin bodoh. Sekarang kamu udah gila, dia bilang gitu. Karena saya benar-benar berubah total. Yang tadinya saya jahiliyah banget, kafir banget, dan saya tidak memperdulikan halal haramnya seperti itu. Dan setelah saya mempelajari Al-Quran ini, Masya Allah gitu. Boleh cerita nggak seberapa jahiliyahnya nih dulu, Lisa? Parah nih. Seberapa jahiliyahnya? Parah banget sih pertanyaannya ya. Gak gambarannya lah, gambarannya gitu. Ya. Jadi yang penting kan udah berubah sekarang gitu. Iya, seperti itu ya. Jadi saya dulu kan suka banget ya pakai yang nauzubillah gitu kan, tarik ke atas nampak bawah kayak gitu. Dan juga kalau saya tuh paling suka baju yang berkerah. Kenapa? Karena saya suka buka kancingnya. Berkerah. Oh, artinya kemeja nih? Iya. Jadi tuh kancingnya itu sengaja saya lepas seperti itu. Nah, jadi mohon maaf ya, satu kebanggaan buat wanita memperlihatkan auratnya. Kenapa tuh? Nggak tahu ya. Ya lu kan pernah di posisi itu gitu. Nah ini ya buat teman-teman di luar sana, buat wanita-wanita, saya sering katakan ini bahwasanya wanita itu sangat berharga. Dari ujung kaki sampai ujung kepala kita tuh sangat berharga. Nah kalau wanita di luaran sana yang tidak waras di pinggir jalan masih bisa hamil, pernah lihat seperti itu? Nah tapi kalau laki-laki bugil pun di pinggir jalan nggak ada yang mau karena tidak berharga. Itu tadi, wanita itu sangat berharga dari ujung kaki sampai ujung rambutnya. Saat itu saya jahiliyah banget, suka memamerkan aurat gitu. Kenapa? Karena laki-laki itu selalu melirik. Iya, jadi pusat perhatian. Jadi pusat perhatian. Dan saya yakin teman-teman di luaran sana ya, bahwasanya tuh yang masih membuka auratnya, ya, yang masih membuka auratnya itu karena merasa senang dan bangga saat dilirik oleh lawan jenisnya. Memang sengaja ingin dipertontonkan, memang sengaja ingin diperlihatkan seperti itu. Oke, jadi jahiliyah yang maksud gitu ya, bukan sampai wah ini gangster dulu atau preman atau bandar judi besar nggak ya? Itu juga. Oh sampai segitunya. itu udah jangan dibahas ya, jangan sampai ke sana ya, karena itu kan masa lalu gitu ya. Oke, artinya benar-benar berubah total. Artinya lo sebenarnya waktu pelajari Islam juga pasti lo ada ngobrol dengan mantan gitu kan, jelasin tentang agama Islam gitu. Nggak masuk sama yang sana? Ada, dan nggak masuk itu tadi. Malah saya dihina, dicaci, dimaki seperti itu. Dibilang ngapain belajar Islam? Islam itu radikal, kadrun gitu. Pokoknya semua bahasa-bahasa yang sering saya dengar di pertiktokan itu sudah saya dengar dari pasangan sendiri, yang teman sebantal saya nih gitu. Oke, artinya memang penolakannya itu besar di Islam ya? Sangat-sangat besar. Tapi kalau menurut lu, kalau itu bukan Islam, ditolak nggak dulu? Justru kami belajar bareng-bareng sama-sama gitu. Oke, belajar bareng tapi satu login juga. Nggak, yang login cuma lu doang gitu ya? Iya. Oke, kalau boleh tahu anak sendiri gimana? Alhamdulillah ikut saya semua sekarang. Empat ikut? Iya, empatnya ikut. Oh, karena memang hak asuh sama lu gitu? Selain itu memang saya mintanya di saya semua ya. Oh. Selain itu saya mintanya di saya, seperti itu. Oke. Ini cukup menarik ya teman-teman ya. Artinya berubah total hidup. Dan ternyata ya tadi teman-teman ya pertama dengar alasan. Tapi jadi makanya saya bilang ya sama teman-teman di luaran sana ya, yang masih menormalisasikan pasangan beda agama. Iya. Nah itu tuh kalau saya mohon maaf ya, tidak ada ampun teman-teman. Biasa kan ada yang datang tuh nanya, Kak Lisa saya begini, Kak Lisa saya begini, masih memaklumi gitu, ya, menormalisasi. Masih bertahan. Nah saya tanya dulu, alasan kalian tuh bertahan kenapa? Itu paling hanya ada 2 alasan, karena takut kehilangan harta, takut miskin itu tadi gitu. Takut keluar dari zona nyaman sih. Iya, itu dia. Kalau saya itu memang memilih keluar dari kampret jun. Kenapa? Saya meyakini ayat yang telah Allah katakan di situ. Apakah kamu tidak akan kami uji, kata Allah, setelah kamu mengatakan kamu beriman, kata Allah kan. Justru di saat kita mengatakan diri kita beriman, di saat itulah Allah akan timpakan ujian itu. Gitu.
Dan Allah juga mengatakan, kami tidak akan mengubah suatu kaum sebelum kaum itu mengubah dirinya sendiri. Nah, berarti kan kita harus memulai dari diri kita dulu. Dan Allah juga membersamai dengan ayat yang kata Allah, jika kamu meninggalkan sesuatu karena Allah, ya, maka Allah akan gantikan sesuatu itu dengan yang lebih baik dan banyak. Itu loh yang sedang saya tunggu janjinya Allah. Kalau manusia berjanji sama kita, besar kemungkinan mereka mengingkari. Tapi Allah tidak akan mungkin bisa mengingkari janjinya. Allah itu bisa segalanya. Mengubah siang menjadi malam, menciptakan langit bumi, ya kan? Tapi satu yang Allah tidak bisa, yaitu mengingkari janjinya. Jadi untuk teman-teman yang di luaran sana masih ragu memilih Islam, masih ragu meninggalkan yang haram, ya, masih menikmati yang haram itu, seperti itu, maka kalian sedang mempersiapkan diri kalian untuk kesusahan, kesengsaraan yang panjang. Oke. Tapi ini cukup menarik nih. Di 2022 lu meninggalkan semua, bahkan lu bilang sampai minus. Ada di titik minus. Ini baru 2024 loh, walaupun sudah akhir tahun lah. Artinya kurang lebih 2 tahun. Dalam 2 tahun, apa yang saja yang terjadi gitu. Kalau jujur nih ya, kalau kita orang luar nih, lihat Lisa nih, gambaran lu tuh seperti seorang yang sukses. Apakah memang seperti itu? Atau sebenarnya ini cuman... Ya memang saya sukses. Oke, Karena memang sukses. kesuksesan itu harus dari diri sendiri dulu kan, Oke. dari mental kita kan, dari Oke. hati kita. Seorang pemenang itu bukan dia menjadi pemenang dulu baru dia merasakan jadi pemenang. Seorang pemenang itu harus di dalam hati mereka dulu menjadi pemenang. Karena Allah sudah mengatakan, aku itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jika kita berprasangka dengan diri kita seorang yang sukses, kita seorang yang pemenang, maka itulah diri kita gitu. Alam semesta itu akan merespon. Allah akan mengabulkan, itu menjadi doa untuk kita gitu. Oke, jadi apa saja sih yang terjadi dalam 2 tahun ini dalam hidup lu, dan apa saja sih pertolongan Allah? Kemarin ya, kalau sekarang alhamdulillah sudah jauh lebih baik. Oke, jadi boleh cerita sedikit nggak? Fase hidup lu dari keluar, terus apa saja yang terjadi? Artinya kan lu merasakan sendiri nih pertolongan Allah. Apa saja sih? Boleh dibagikan nggak biar bisa jadi motivasi nih buat teman-teman? Baik. Nah, jadi waktu saya memilih Islam itu tidak mudah sekali ya. Saya katakan sama teman-teman, kalau kalian mau memilih Islam, pelajari dulu kitabnya. Pelajari dulu, kalian jangan melihat oknumnya. Ya. Tapi lihatlah Alkitabnya. Setelah kalian paham, baru kalian putuskan. Dan jangan cuma mempelajari satu Alkitab, minimal 3 yang dinamakan Alkitab itu tadi. Apapun itu, minimal 3. Dan cari guru itu minimal 3. Kenapa? Supaya ada perbanding. Oke. Kalau kalian tidak serius dalam memilih, kalian nanti setengah-setengah menjalaninya. Tidak sanggup dengan ujian, kalian balik lagi. Justru kalian akan mengotori Islam itu sendiri. Jadi buat teman-teman yang di sana yang mudah sekali mensyahadatkan orang lain, ini juga PR buat kita gitu. Banyak sekali mereka mudah sekali syahadat, tapi mereka tidak menjalankan syariat Islam itu sendiri. Setelah itu nanti mereka kembali murtad, mereka bercerita tuh, saya sudah Islam, saya sudah Muslim dulu, dan sekarang saya kembali lagi ke kafir gitu. Mohon maaf, maksudnya kembali lagi ke murtad gitu. Nah, itu kan mereka sudah mencoreng Islam itu sendiri. Ada apa dengan Islam kan gitu? Tapi kadang ada orang bilang ini, nanti kalau kita nggak syahadatkan sekarang, kita berdosa gitu. Tiba-tiba dia meninggal dalam keadaan kafir padahal dia mau bersyahadat gitu. Terkecuali kalau mereka memang udah yakin tanpa paksaan. Yakinnya ini kan kadang cuma sekedar yakin gitu. Kan kita nggak bisa tahu dia yakin ini karena apa. Kan kita nggak bisa tebak dia yakin karena memang beriman atau cuma ngomong doang yakin, tetapi karena ada sesuatu, contoh itu dia. nikah Makanya gitu kita, kan. Keseriusan dia dulu sampai di mana. Ini mohon maaf nih, kalau untuk yang dari agama lain memilih Kristen saja itu tidak mudah loh prosesnya. Ya. Mereka harus melewati ini, melewati itu dulu. Ya. Setelah itu baru dibaptis. Nah, itu pun harus ada tahapan waktunya. Nah, jadi di situ saya belajar di situ juga gitu. Itu iya ya seperti ini gitu. Jadi menurut pandangan Lisa seharusnya janganlah menggampangkan syahadat ya. Betul. Harus pastikan kalau dia memang imannya tuh udah kuat, Betul. udah yakin baru syahadat. Jangan hanya ikut-ikut teman atau ikut-ikut suasana gitu ya. Betul. Karena saya sendiri waktu saya mau syahadat, setelah saya memilih Islam ini tadi ya,
Itu saya cari sendiri tempat-tempat untuk saya syahadat ini tadi. Dan itu tidak mudah. Mereka tidak langsung, oh ya Kak Lisa, begini, ini langsung begini. Enggak. Saya dimintain untuk saksi dulu. Surat keterangan RT dan RW dulu. Minta ini, minta itu. Banyak sekali prosesnya gitu. Yang saya lewatin. Baru saya diterima untuk syahadat. Ya, jadi dengan lu kerja seperti itu, cari tanda tangan RT dan sebagainya, nampak kalau lu memang niat gitu kan. Betul. Dan itu semuanya saya lakukan sendiri. Nah, terus tantangan saya memilih Islam. Setelah saya ketahuan memilih Islam ini, saya diusir dari rumah. Saya diusir dari rumah. Dan Sendirian itu? Nggak bawa anak lah ya waktu itu? Kata-katanya begini, kamu boleh memilih Islam, kamu boleh mempelajari Islam, tapi dengan catatan, kamu tidak boleh bawa satu benda pun keluar dari rumah ini. Kalau mau bawa anak-anak silakan. Dan saya paham waktu itu. Kenapa saya boleh bawa anak tapi tidak boleh bawa satu benda? Dalam arti kata, saya seorang ibu loh. Dan saya semuanya serba difasilitasin dulu. Dan dikerjain orang gitu. Ini saya harus keluar tanpa saya membawa apapun, tapi anak-anak dibawa. Iya. Ya, dibawa. Itu berarti kan memberikan tugas yang saya nggak pernah kerjakan nih. Betul. Gitu. Mungkin dia berpikir saya nggak akan bisa ngelewatin ini gitu. Dan sehingga saya balik lagi. Itu caranya. Ya, cara cowok memang kayak gitu biasa. Selama 2 tahun tidak dinafkahi. Oke, artinya selama 2 tahun sampai tahun ini dong? Sekarang udah mulai agak baik. Makanya saya bilang, sekarang udah jauh lebih baik. Maka saya bilang itu, saya tuh selalu bilang ya, saya ini bukan pendebat. Tapi saya lebih suka berdiskusi atau sharing. Nah, saya lebih melihatkan Islam itu seperti apa. Saya orang yang fakir, jadi saya tidak terlalu pandai dalam untuk memahami terkait tentang ilmu Islam itu sendiri. Karena saya sedang belajar, saya sering katakan begitu. Saya sedang belajar, ya. Jadi saya lebih memperlihatkan Islam itu indahnya seperti ini loh, gitu. Karena di luaran sana masih banyak juga orangnya itu yang mengaku Islam, tapi mereka tidak merasakan kenikmatan Islam itu sendiri dan tidak menggambarkan Islam itu seperti apa. Gitu. Oke, ini boleh nanya nggak agak pribadi? Yakin ya? Tadi udah pribadi semua loh. Oke, ini soalnya banyak yang bilang ini, mempertanyakan status lo. Ini Kak Lisa janda atau gimana nih? Atau memang sebab belum cerai? Duda pasti bukan. Ya. Enggak, masa apakah sebenarnya cuma pisah gitu aja? Sudah Ya, secara selesai. hukum, udah selesai juga. Secara hukum, kenegaraan, agama juga sudah selesai. Oh, akhirnya diselesaikan. Iya, kenapa? Ada yang mau? Enggak, karena ada orang kan mungkin pisah gitu aja sambil, ya mungkin yang biasanya juga masih menunggu kapan lalu kembali kan gitu. Enggak lagi. Sudah selesai. Artinya sana juga sudah siap melepas ya. Iya. Bisa dibilang gitu ya. Oke. Terus tadi ini belum cerita nih. Gimana ceritanya dalam 2 tahun lo membalikkan keadaan gitu. Ini yang seru nih. Nah, jadi di situ diusir dari rumah. Lo kemana? Saya balik ke rumah bapak. Saya balik ke rumah. Tunggu lo, bapak di dunia kan, bukan bapak di surga kan? Ya, bapak di dunia. Karena kalau kembali rumah bapak di surga, saya nggak ada lagi di layar ini kan gitu ya. Ya, mana tahu turun lagi gitu kan. Ini mohon maaf ya, saya agak kurang lancar bahasanya karena ini teman-teman udah jam 1:30 ya kita ya. 2 malam. 1:30 malam. Jadi sebenarnya ini udah jam tidur teman-teman, jadi saya agak kurang lancar nih bahasanya nih. Oke, terus? Seperti itu. Jadi saya diusir dari rumah, saya keluar dari rumah itu. Walaupun saat itu saya berharap ya ada orang yang membantu saya. Seorang ibu, 4 anak, saya nggak tahu kemana, nangis gitu. Tapi itulah baiknya Allah. Allah tuh maha tahu gitu. Saat itu Allah nggak mau membiarkan orang lain, makhluk yang menolong saya. Tapi Allah tuh maunya saya berusaha sendiri, gitu. Nah, jadi di situ saya telepon bapak. Pak, saya bilang, saya mau balik. Jemput saya. Terus bapak saya bilang, kenapa? Saya diusir. Langsung tutup telepon. 3 jam kemudian adik saya datang, jemput. Terus kita langsung pulang, gitu. Pertamanya nggak ada omong apa-apa, saya juga selama di mobil itu hanya diam saja. Saya sebenarnya nggak lelah, nggak sakit badan walaupun waktu itu ada, mohon maaf ya, pemukulan dan lain sebagainya seperti itu. Saya tidak sakit badan saya, tapi di sini saya, dan saya lelah sekali. Diam selama di mobil, terus
dengan harapan bapak itu datang memeluk saya, ketemu bapak gitu ya. Nah, saya kalau di fase ini pengen nangis sih. Pengen dipeluk bapak, tapi ternyata bapak bilang kayak gini, oh ini bodoh gitu. Aku nggak mikir kamu, tapi aku mikir anak-anak kamu. Dia bilang, nanti anakmu makan apa? Sebenarnya sebelum bapak saya ngomong kayak gitu, saya udah diusir berkali-kali karena mikir itu. Bapak saya bilang, minimal kamu bawa mobil satu. Tapi saat itu saya belum bisa nyetir, karena udah terbiasa diantar pakai supir. Di situ saya nggak jawab apa. Saya masuk kamar selama 2 minggu. Bapak kalau ketemu sama saya selalu buang muka. Kakak saya, adik saya nggak ada yang support. Bahkan ada kata-kata yang benar-benar membekas sampai saat ini. Itu nyokap udah nggak ada? Waktu itu mama masih. Artinya mama tanggapannya? Mama saya hanya diam. Satu-satunya orang yang mensupport saya hanya mama saya. Pun saya udah ngemis sama mama. Mak, udah. Saya nggak minta harta kalian. Saya nggak minta benda kalian. Saya cuma minta satu dari mama. Yaitu ridhoi saya, Mak. Karena udah nggak ada lagi orang yang support saya. Sementara saat ini saya butuh dukungan. Saya memilih Islam karena untuk kita nanti di kehidupan selanjutnya. Mama saya terdiam selama 15 menit, menundukkan wajahnya, sambil matanya berkaca-kaca, dia tatap mata saya. Aku nih bisa apa? Aku nggak bisa apa-apa. Kamu balik aja lagi ke Ponti. Mudah-mudahan kamu di sana bisa lebih baik. Saat itu, saya balik ke Ponti kan saya udah nggak ada rumah. Iya. Udah nggak ada rumah, uang juga nggak ada. Saya balik di Pontianak itu dengan uang 20.000 sama 4 anak. Enggak, tuh baliknya diantarin sama orang tua lagi? Saya minta antar sama adik saya Diantar ke Ponti. Ya, maksudnya kan Ponti itu kan kota, maksudnya kemana gitu? Saya ngekos. Ngekos. Oke. Nah, di situ. Ini saya mau langsung luruskan teman-teman. Dulu bapak saya tidak mendukung saya, dan Masya Allah tabarakallah sekarang bapak saya menjadi gardan terdepan saya. Bahkan saat saya membangun TPA, bapak saya menjadi orang pertama yang selalu mensupport saya. Oke, itu orang tua beda keyakinan dengan lu sekarang, bukan muslim? Orang tua. Oh. Orang tua saya itu masih belum paham tentang Islam. Dan dengan begitu, alhamdulillah sekarang sudah paham. Oke, jadi dimarahin nggak? Enggak, tunggu. Lu kan cerita tuh pisah sama suami, otomatis pasti ditanya kenapa gitu kan? Jadi lu jelasin karena agama gitu? Iya, karena saya memilih Islam itu tadi. Pasti nggak kena maki? Sama orang tua? Kan udah dibilang tadi. Selama 2 minggu itu bapak tuh buang muka terus. Gitu. Tapi Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah sekarang udah jauh lebih baik. Bahkan bapak itu menjadi garda terdepan. Setelah mama saya mengatakan itu, hanya hitungan bulan mama saya meninggal. Tapi sebelumnya mama saya pernah minta maaf sama saya, minta maaf, dan juga bilang seandainya semua anak-anak saya kayak kamu, kami bisa dijamin surga. Karena dia lihat lu adem gitu. Ya, terus mama saya itu, kalau kata saya, memberikan PR ya untuk saya, untuk mengajak adik-adik saya, kakak saya mengenal Islam yang sebenar-benarnya, menikmati iman Islam itu tadi. Oke, lu ngekos di Ponti? Ngekos di Ponti dengan kamar yang ukuran 2x3. Di situ saya 5 orang sama anak saya, ditambah 1 baby sister. Karena saya nggak bisa ngerjain semuanya. Oh, tapi masih sanggup bayar babysitter? Ngutang. Okay. Bayarnya ngutang gitu. Jadi itulah ya, Allah tuh baik sekali. Saya didatangkan orang yang bilang, kakak kalau kakak mau kerja, kakak kerja aja, anaknya nanti biar saya yang ngurus. Tapi saat ini saya nggak bisa bayar kamu, saya bilang. Nanti aja, kalau kakak udah ada uang, kakak bayar. Oke, ini babysitter baru lah, bukan babysitter yang dari tempat yang lama. Babysitter baru. Babysitter baru.
Dan beliau itu benar-benar menjaga saya ya waktu itu ya. Saat anak saya sekolah dan lain sebagainya, diikutin sama papinya. Kan tempat kami dicari tuh, dilacak. Ya. Dia kan tahu papinya yang mana, papinya anak-anak. Karena saya selalu bilang, kalau orang ini tolong digini ya gitu. Karena saya takut anak saya diambil, terus banyak sekali lah pikiran seorang ibu ya. Betul. Jadi dia tahu tuh. Jadi kalau misalnya dia tahu diikutin, dia masuk dulu ke gang-gang lain gitu, ke gang-gang kecil. Dan dipastikan dulu udah nggak ada yang ngikutin, baru dia balik ke tempat saya gitu. Itu Masya Allah. Jadi babysitter saya juga ikut berjuang di sini. Oke. Terus apa sih yang lu kerjain gitu waktu dari kos kerja? Waktu itu saya masih di pengelola keuangan, di jasa pengelola keuangan di situ. Nah, di situ kalau saya ada nasabah kan baru saya dapat Betul. income. Kalau saya nggak ada nasabah, saya nggak dapat income di situ. Nah, saat itu kurang lebih sekitar 3 minggu saya nggak ada penghasilan sama sekali. Bahkan untuk makan aja saya nggak ada, dikasih tetangga makan kayak gitu. Hanya nasi putih dimakan pakai garam. Bahkan waktu itu saya beli air mineral yang ngisi ulang Rp5.000, itu saya nggak bisa beli. Pernah ada di fase itu 2 tahun lalu. Di fase itu hanya tinggal Rp1.000 saja. Anak-anak saya tidur dalam keadaan lapar. Itu kita merasakan. Saya tidur dalam keadaan menangis karena lelah melihat anak-anak saya yang tidur dalam keadaan lapar. Saya membohongi mereka. Masya Allah, tabarakallah, kurang dari 12 jam Allah langsung gantikan nikmat yang sangat indah menurut saya, lebih dari apa yang saya harapkan. Nggak, saya agak bingung gitu ya. 4 anak nggak ada duit tuh gimana gitu. Kadang kita gini, sendiri nggak ada duit dia udah pusing gitu. Apalagi kadang kan orang mikirin, aduh anak gua gitu kan. Itu seberapa panik saat itu? Nggak tahu, saya nggak panik. Nggak panik mikirin anak gua makan apa gitu? Nggak ada panik-paniknya, cuman sedih aja. Karena saya, mohon maaf, sudah terlalu yakin dengan kebesaran Allah, Allah tidak akan membiarkan kami kelaparan. Tapi anak nggak teriak gitu, minta pulang aja ke rumah gitu? Kenapa nggak pulang? Enggak. Kenapa nggak pulang gitu? Itu yang saya heran juga. Justru anak saya tuh bilang kayak gini sama saya. Mami jangan takut ya. Mami jangan takut karena ada Allah nemenin kita. Mami jangan takut kita nggak punya apa-apa karena Allah Maha Kaya. Itu anak saya ngomong gitu. Luar biasa ya. Karena kan biasa anak itu kan paling istilahnya apa ya? Dari zona nyaman, kalau tiba-tiba jadi nggak enak itu kan paling rewel ya. Saya ingat teman saya gitu. Ya teman saya tuh dia punya adiknya ekonomi agak rendah lah. Jadi dari kecil tuh anaknya tuh diambil sama bapaknya. Jadi anaknya tinggal sama kakek neneknya gitu kan. Begitu udah mulai agak besar kan ya mamanya minta balik gitu anaknya kan tinggal sama dia. Anaknya nggak mau gitu karena kebiasaan di tempat kakek semua lengkap gitu kan. Ada supir, ada semua gitu. Tiba-tiba jadi rumahnya dari yang gede jadi kecil gitu. Ini masa anak lu terima gitu? Iya, alhamdulillah. Itu yang membuat saya itu kuat. Empat-empatnya? Empat-empatnya. Jadi kekuatan saya itu ada pada mereka. Masya Allah ya, mereka ini yang membuat saya kuat gitu. Tapi mereka nggak rindu sama bokap gitu? Dulu bahkan sempat tidak mau ketemu. Karena dia sering lihat bokapnya itu, papinya itu, mohon maaf sekali, tidak mengurangi rasa hormat saya sama dia. Dia menurut saya tetap baik, apapun itu, dia ayahnya anak-anak, cuma dia belum tahu aja, belum paham aja. Karena dia sering melihat saya dipukulin sama bapaknya. Oh, jadi anaknya dari kata-kata, perbuatan, perlakuan, itu dia melihat. Bahkan mereka juga kena gitu. Oh, dari mungkin situ nggak anak-anak simpati. itu Ya. merasa dendam di situ gitu. Oke, ya kalau kayak gitu ya pasti biasa anak lebih bela mama sih. Pasti bela mama kan wajar. Oke, dari situ lu kerja tuh di perusahaan investasi lah. Iya. Oke, terus apa yang membuat bisa menjadi Lisa yang sukses seperti sekarang? Yakin aja sama Allah. Dan terus upgrade diri, terus belajar, melembutkan hati, menerima nasihat, seperti itu. Nggak, karena 2 tahun itu biasanya nggak ada yang dikerjain. Masa nggak bisa kayak berubah total loh dalam 2 tahun gitu. Ini kok bisa gitu? Boleh dibagi nggak? Ini jadi inspirasi nih buat orang nih. Nggak total sebenarnya, itu perlu proses. 2 tahun tuh cepat loh. Cepet ya? Ya karena biasanya orang bilang tuh 2 tahun tuh apa yang bisa kita kerjain gitu kan. Dalam 2 tahun belum kelihatan apa-apa gitu. Tapi lu bisa berubah gitu.
Ya itu tadi, ikutin komunitas, ikutin orang-orang yang positif, ikutin orang yang ingin kita menjadi seperti mereka, seperti itu. Saya tuh selalu bilang gini loh, lingkungan kita itu adalah diri kita. Oke, Nah, artinya lu dapat bisa dibilang karena bertemu banyak orang yang membantu, iya, yang dikirimin oleh Allah untuk membantu lu gitu. betul. Dan itu juga ada level-levelnya. Hmm. Jadi orang yang pengetahuan kita yang standar, kita akan dikumpulkan dengan circle yang seperti itu. Oke. Kalau kita ingin naik kelas, kita harus upgrade lagi diri kita. Hmm. Upgrade lagi, kita harus siap lagi dengan ujian, itu tidak mudah lagi gitu kan, sengsara lagi, sakit lagi gitu kan. Tapi kalau kita nggak bisa lewatin itu, maka kita akan stagnat di situ. Oke. Kita tetap di fase itu, tetap di zona itu gitu. Nah, jadi saya punya keyakinan bahwasanya ya Allah, saya yakin kok ini dari Engkau, apapun yang terjadi atas izin Engkau, dan Engkau pasti punya Cara. sesuatu yang indah untuk saya, hadiah yang indah setelah ini saya lewati. Setelah ini artinya belum lu dapat menurut lu. Apa nih ya Allah yang Kau mau berikan kepada saya? Nah, saya sambil jalan tuh, apa nih yang perlu saya perbaiki lagi gitu. Nah, di situ naik tuh pergaulan kita, naik level kita, naik orang-orang yang Allah datangkan itu naik seperti itu. Tapi bisa dibilang artinya teman lu benar-benar berubah total dong setelah lu mualaf. Iya, saya ditinggalin sama teman-teman lama. Jadi itu bukan hilang ya teman-teman ya. Jadi itu tadi, karena Allah itu menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik gitu. Oke. Artinya teman lu yang lama juga ninggalin. Ninggalin. Atau lu yang meninggalkan mereka, kan beda nih. Kalau saya masih mau berteman sama mereka. Cuma kadang kan kita ngomongnya udah nggak nyambung, nggak enak. Beda. Apalagi lihat penampilan lu, wah ini beda banget. Islami banget ini. Aduh, Iya. Janganlah ada Mereka udah ustazah merasa dibilang. nggak nyaman. Iya, mereka sering bilang gitu. Bu Haji, Bu Ustazah, udah mau ceramah. Sebenarnya bukan kita mau ceramah, tapi karena memang kita kan udah tahu nih kan, ini begini, ini yang boleh, ini yang nggak boleh gitu. Sementara yang dulu yang kami bahas apa? Togel, ya kan? Waduh, bahasa togel. Cinji, ya kan? Pokoknya kayak gitu gitu. Nah, ini nih bandar ini bandar ini, ini bandar ini. Itu ngerti semua kita. Makanya tuh, dan yang bandar itu tau nggak siapa? Lu. Islam. Oh iyalah. Makanya itu yang mereka lihat itu Islam tuh nggak baik. Gitu. Tapi sebenarnya bukan Islamnya, tapi oknumnya. Ya saya juga ngalami gitu karena sering disindir gitu, wah dia pendebat gitu kan, gara-gara kan orangnya suka, dulu kan belum ada istilah apologet ya, dulu pendebat, dulu istilahnya Unirifa tuh paling hobi, saya pendebat Islam gitu kan, jadi yang teman-teman Kristen ngejek gitu, wah nanti diajak debat, padahal kita juga nggak pernah merasa diri kita pendebat, apapun label itu, apalagi kayak apologet, kalau jujur saya nggak pernah merasa diri apologet lah, itu saya bilang sama Unirifa, kalau lu mungkin apologet, dia bilang enggak lah kita konten kreator aja deh kalau gitu. Terus lu artinya berubah di situ. Nah ini yang cukup menarik nih. 2 tahun lalu lu syahadat. 3 bulan yang lalu kok bisa nyasar ke TikTok? Itu ini ada yang taping nih. Kebetulan terlihat nih ya teman-teman. Karena saya pakai kacamata jadi kelihatan. Dia bilang, kenapa kamu ngomongnya yang baik-baik aja Lisa? Dia bilang gitu. Kayak biasa aja, yang keras-keras kalian dibilangin semuanya kayak gitu. Jadi malah disuruh bongkar semuanya ya teman-teman ya. Itu kok bisa nyasar ke TikTok? Sebenarnya saya di TikTok itu udah lama ya. Saya pernah main TikTok itu sama anak-anak saya, bikin konten anak manja. Nah di situ tuh saya itu selalu menuruti apapun yang anak-anak saya bilang, yang anak-anak saya mau. Misalnya bilang, mami, cekin mau mobil gitu. Kita benar-benar ke showroom mobil dan benar-benar beli mobil. Wow, beli mobil? Iya. Wow, dalam 2 tahun orang yang gagal, maksudnya orang yang jatuh tiba-tiba bisa beli mobil? Itu dulu, sebelum saya Islam. Oh, sebelum Islam. Sebelum meluk Islam itu masih jahiliyah. Nah, jadi itu terus anak saya bilang, mami, cekin mau beli rumah gitu, mau rumah baru gitu kan. Nah, itu saya benar-benar ke perumahan karena kebetulan saya memang di properti kan. Oh iya, lu di properti. Nah, jadi tuh saya benar-benar ke rumah, transaksi rumah gitu. Walaupun cuma DP-nya. Panjang. Karena kan dulu pakai kredit ya, masih ya riba, dan alhamdulillah udah saya lepasin semuanya. Lepasin?
Iya, Lu jual? iya, kayak gitu. Jadi tuh benar-benar kita transaksi rumah saat itu. Mami cekin mau handphone gitu kan, dibeliin benar-benar. Jadi apapun yang dia minta, baiknya kecil atau mahal, itu dikasih gitu. Nah, waktu itu cuman bedanya saya itu masih pakai yang terbuka banget. Tapi udah dihapus semua lah videonya. Udah akunnya malah keblokir. Oh, beda Mungkin akun itu ya? cara Allah. Dan ini akun baru yang saat ini. Itu waktu itu saya berbicara tentang bisnis yang saat ini saya jalankan. Oh, artinya konten kreator bisnis. Iya, jadi Artinya tunggu, ini luruskan dulu. konten kreator. Karena ada yang bilang ujung-ujungnya setelah debat malah jualan gitu. Artinya lu udah duluan Sebenarnya bahas saya di bisnis. bisnis dulu. Ya. Kalau lihat di VT-VT saya, lebih ke duluan bisnis. Justru debat ini setelah saya berbisnis gitu. Nah, jadi tuh, tapi di sini saya jadikan dakwah itu yang utama ya. Dakwah yang utama. Di TikTok itu. Betul. Nah, terus di situ saya edukasi bisnis sama teman-teman, bagi teman-teman yang punya persoalan di lapangan, punya persoalan di bisnisnya, punya persoalan dengan public speakingnya, dengan apapun itu terkait dengan bisnis, kita selesaikan di situ gitu. Kita sharingnya di situ gitu. Nah, kita itu selalu rutin adakan SLC. Apa itu Lisa SLC? Yaitu istighosa ya, atau menjemput pertolongan Allah dengan singkatan tadi SLC, Spiritual Leadership Camp. Nah, jadi rutin setiap hari Kamis malam Jumat. Biasanya kita adakan offline. Nah, kali itu karena kami berbeda provinsi, kami adakan online. Kami sharing di situ, ternyata ada salah satu apologet yang sering ngikutin saya live. Dan dia tertarik dengan apa yang saya sampaikan. Dia tertarik dengan public speaking saya, dengan speaking saya. Dia tertarik dengan akun saya, dia tertarik dengan pembahasan saya gitu. Itu udah pakai nama Lisa Dayak? Iya, pakai Dayak Kalimantan Mualaf. Waktu itu. Dan dia tertarik sekali dengan karakter si Dayak Kalimantan Mualaf ini dan juga namanya. Dayak Kalimantan Mualaf. Ya, karena nama unik. Iya, unik katanya. Nah, dia minta waktu 5 menit dan saya mewajibkan untuk on cam di situ. Berawal dari situ dan sampai keterusan sampai saat ini. Oke, jadi lu sendiri nih ngelihatnya. Artinya ini kan dunia yang baru lu kenal beberapa bulan ini. Apa yang lu lihat? Mau memberikan penilaian gitu ya maksudnya? Iya, pandangan pribadi. Terkait tentang debat sih. No comment saya lebih ke diskusi dan sharing. Saya nggak mau bahas atau memberikan komentar terkait tentang debat. Oke. Jadi suka tidak suka kan bisa dibilang lu tuh udah dikenal ya di dunia debat ya. Udah dikenal. Dan setahu saya sebenarnya lu udah pernah ditayangkan di channel-channel yang lain tuh tahun lalu gitu. Ya, ditayangkan di channel lain tahun lalu. Jadi sebenarnya waktu lu ditayangkan di channel lain tuh apa sih yang lu rasakan, ada perubahan nggak setelah ditayangkan tuh, atau menjadi kayak seorang public figure gitu? Iya. Alhamdulillah jauh. Perbedaannya jauh. Bedanya di mana? Banyak ya, perbedaannya banyak, dan saya juga banyak belajar di perdebatan ini gitu ya, yang tadinya saya nggak tahu, oh begini. Orang itu kan punya cara tersendiri untuk dakwah ya. Dan mungkin teman-teman yang pendebat ini cara mereka berdakwah seperti itu gitu. Dan cara saya beda lagi gitu. Cara teman-teman yang di luar sana beda lagi gitu. Jadi punya cara masing-masing. Oke. Lo sendiri nih mandang Islam di Indonesia gimana sih? Kayak tadi lo bilang jangan lihat orangnya. Ya. Sedangkan kan banyak orang bilang agama itu kan bisa tercermin dari orangnya gitu. Nah, itu gimana nih? Ini kan serba salah jadinya. Pandangan saya tentang Islam, saya cuma mau bilang gini. Ini PR untuk kita semua, untuk saya juga. Banyak sekali di luaran sana kita yang Islam tapi tidak berislam, kita yang Muslim ini tadi tidak benar-benar merasakan nikmat Islam itu sendiri. Dan banyak juga di luaran sana mereka yang pakai atribut syar'i, gitu kan? Tapi mereka tidak bersyar'i, tidak menjalankan syariat Islam itu sendiri gitu. Nah, kenapa? Karena mereka tidak merasakan nikmat iman Islam itu tadi. Mereka tidak mencontohkan Islam itu tadi yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Padahal tugas kita hanya menjiplak saja, mencontoh saja. Tapi karena mereka ini tadi tidak mau belajar, mereka tidak mau mengupgrade diri mereka,
tidak mau, mereka bisa baca Al-Quran tapi mereka tidak tahu apa yang mereka baca gitu. Nah, sehingga orang-orang di luaran sana melihat Islam itu tadi hanya dari oknumnya, yang padahal mereka ini tidak mengerti tentang Islam itu sendiri gitu. Nah, jadi PR kita yang benar-benar sudah mengaku diri kita Islam, nikmati rasa iman Islam itu tadi, pelajari dan terapkan adab-adab yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Oke, dari lo sendiri nih, menurut lo menjalankan syariat Islam tuh berat gak sih? Pertama di awal berat, untuk kesini sangat-sangat Masya Allah mudah. Contoh beratnya apa? Contoh beratnya, karena itu ya, membaca dari kitabnya itu tadi menurut saya tidak mudah. Bahkan saya sempat berpikir, nggak mungkin nih saya nih mau memeluk Islam, nggak mungkin nih saya mau pelajari Islam, nggak mungkin nih saya bisa. Tapi Masya Allah, tabarakallah, justru saya menjadi orang yang ibaratnya tuh saya harus menyampaikan ini gitu. Oke, harus menyampaikan. Dari keluarga lu sendiri nih, artinya di luar anak-anak lu nih, udah ada yang mualaf? Alhamdulillah ya, sudah banyak yang kembali ke fitrahnya. Udah banyak. Jadi yang tadinya juga sudah saya katakan, yang tadinya orang yang menentang saya, alhamdulillah sekarang menjadi orang yang paling terdepan, garda terdepan untuk mendukung, mensupport saya. Bahkan tadi yang papinya anak-anak itu sangat ekstrim sekali menentang saya, ADRT, mengusir, sempat kejam sekali. Ibaratnya kami seperti bukan keluarga lah ya, bukan manusia, anak-anaknya juga seperti bukan anaknya begitu kan, 2 tahun tidak dinafkahin, bahkan kami tidak diakuin gitu kan, disumpah, dihina, dicaci, dimaki. Terus sekarang alhamdulillah sangat luar biasa perubahannya, jauh Dan menurut berbeda lu, dari yang sebelumnya. dan menurut lu nih, seandainya tuh itu jadi Balik mualaf, lagi, mualaf gitu kan? itu gimana tuh? Itu pertanyaan sering sekali gitu. Kita doakan yang terbaik untuk dia. Saya bukan orang yang baik untuk dia. Kita doakan agar Allah mempertemukan yang terbaik untuk dia. Oh, ini penolakan loh kalau udah kayak gitu ngomongnya. Saya nggak mengatakan begitu juga ya. Kan kesan yang kita dapat. Ya. Oke. Boleh mungkin kalau kembali ke teman-teman yang menanggapi, intinya seperti itu. Saya bukan orang yang baik untuk dia. Oke. Dan ini nih, banyak orang yang melihat lu, sosok lu nih kok kayak ustazah nih. Ini beneran ustazah atau gimana nih? Mudah-mudahan, doakan aja ya. Tapi saya tidak mengatakan diri saya ustazah, saya tidak mengatakan saya sedang berdakwah, saya tidak menyadari saya berdakwah. Cuma ada teman saya mengingatkan, Lisa, kamu menyampaikan satu ayat saja itu sudah berdakwah. Kamu mengajak orang dalam kebaikan itu namanya berdakwah. Kamu mengingatkan orang untuk tidak melakukan ketidakbaikan itu berdakwah gitu. Jadi di situ saya mikir, oh dakwah itu sesimpel ini ya gitu. Oke. Nggak, tapi kan gini, kalau kita bicara seorang ustazah itu kan artinya benar-benar serius lah. Yang membedakan itu kan, ini benar-benar diseriusin, ini cuma sekedar gitu. Baik, kembali saya tanya, menurut Ko Julius, apakah saya seperti terlihat ustazah? Kalau terlihat ya iya. Apalagi kan lu sekarang sering tuh ikut-ikut acara yang ya bisa dibilang acara-acara Islami, lu jadi pembicara, diundang jadi pembicara kan gitu. Jadi menurut lu saja nggak nih? Saya lebih ke sharing, saya katakan, dan saya selalu mengingatkan kepada teman-teman yang hadir di situ. Saya selalu mengatakan teman-teman, karena saya menjadi teman untuk mereka belajar, teman untuk mereka yang tadinya takut dalam mengambil keputusan. Jangan takut, kita ada sama-sama di sini untuk saling menguatkan dan mengingatkan. Dan Allah tuh selalu mempersamai kita. Allah tuh dekat bersama kita, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Gitu. Oke, jadi menurut lu gini, ada nih yang sering dibahas juga ya, salah satu kelemahan Muslim di Indonesia tuh, kita tuh terlalu fokus dengan hubungan sama Allah, tapi kadang hubungan sesama manusia ini agak lemah. Kita fokus kayak hubungannya itu cuman bikin kajian, cuman ngaji bareng gitu. Tapi kadang-kadang teman-teman kita ini yang bareng ke tempat ngaji, kadang-kadang dia ternyata lagi kelaparan, lagi kesusahan, kita pun nggak tahu gitu. Menurut pandangan lu benar nggak seperti itu sih kondisinya? Menurut saya benar ya seperti itu. Jadi tuh gini ya teman-teman ya, kita sama hubungan kita sama Allah sama tetangga itu harus selaras ya. Ya. Nah, jadi kita perhatikan juga kiri dan kanan kita gitu.
Jangan terlalu fokus dengan diri kita aja, kan ada yang kayak gitu. Iya, terlalu fokus, pokoknya gue kusyuk. Betul. Itu tidak dibenarkan juga kalau dari saya. Nah, mungkin teman-teman yang lain punya pendapat lain, itu kembali pada diri teman-teman lagi. Saya ingatkan kembali, di sini saya sedang belajar. Oke, dari lu sendiri saya dengar nih kan banyak tuh ide-ide tuh. Ya, boleh sedikit berbagi nggak ide-ide lu kira-kira sebenarnya apa sih yang mau lu lakuin gitu? Terus Ini ide yang simple aja nih ya buat teman-teman ya. Habis itu udah ya kita ya. boleh. Julius parah, Julius aja masa-masa Julius. Oke, jadi gini teman-teman. Ini simple ya. Di sana di daerah-daerah itu teman-teman mungkin kalian sering sedekah dan lain sebagainya. Tapi jarang sekali mereka yang membuat sedekah infak subuh. Nah, boleh itu kalian bikin gerakan celengan sedekah infak subuh itu tadi. Itu satu hari 1.000 aja. Nggak dong 1.000, 2.000 lah ya. Nah, terserah, minimal 1.000 gitu. Kalau ada 500 rupiah juga nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya itu pun juga tidak bisa dilakukan nih teman-teman, kalian bisa membuat gerakan buat emak-emak nih daripada gosip sana gosip sini ya kan? Tapi lebih enak gue gosip dibilang. Ya, itu dia. Sekalian aja gosipnya yang bermanfaat, ajak dalam kebaikan. Nah, ajak ibu-ibu ini tadi buat gerakan ya 1 minggu 1.000 rupiah per rumah. 1.000 per rumah untuk per minggu. Berarti 1 bulan 4.000 kan per rumah. Untuk apa uangnya Kalisa? Kalau ada orang-orang yang masyarakat di situ mohon maaf meninggal, uang itu nanti dialihkan untuk orang yang meninggal itu tadi. Insya Allah itu bermanfaat teman-teman. Karena itu udah ada beberapa tempat yang saya sarankan kayak gitu, alhamdulillah itu sangat membantu. Oke. Ya sebenarnya kan Nabi ya, itu kan kalau kita lihat historinya tuh sangat kuat bagaimana hubungan ya antar Nabi dengan para sahabat, dengan masyarakat. Tapi kalau mau jujur-jujuran kalau di Islam sekarang malah ya kita agak melupakan itu ya. Malah sekarang bisa dibilang kalau berlomba-lomba pamer baru lebih kencang gitu. Menurut lu apa sih yang salah gitu? Kok bisa kita meninggalkan spirit itu? Jadi saya melihat kita meninggalkan yang semangat pernah Nabi lakuin itu. Terus yang kedua malah kayak kita bicara pengusaha nih. Ya jujur kalau kita bicara Indonesia kan ya kalau dari data ya kayak pihak-pihak sebelah itu kan Teman-teman tahu sering nggak? Ini saya sama Kojul ini teman-teman. Dari kemarin sampai sekarang loh kita pembahasannya. Masya Allah sampai sekarang kita berlanjut lagi ini sudah jam 2. ya nggak mungkin terakhir ya. Jadi kan Oke. banyak orang tuh sampai kayak melupakan bahwa ya kita tuh semangat harusnya Muslim tuh yang kuat di bagian dagang gitu kan karena Nabi kita pedagang juga. Sedangkan yang lain ya kalau yang sebelah malah Tuhannya juga nggak berdagang gitu. Iya. Nah, itu gimana? Kan lu ini bisnis nih kita ngomong nih kan lu biasa buka diskusinya kan tentang bisnis. Nah, itu gimana? Tentang perdagangan ya? Iya. Ya, Allah itu kan menghalalkan jual beli ya, tapi mengharamkan riba. Nah, kalau mau kaya sebenarnya berdagang ya teman-teman ya. Dan itu juga tadi yang menarik. Tadi kita juga sempat bahas di mobil, masih ada orang-orang yang memilih dalil memudahkan gitu, ibaratnya tuh ini riba, udah tahu nih riba. Nggak apa-apa kok, boleh kok, karena kamu tidak ada sumber lain selain hanya ini. Keluarga anak istrimu kan butuh makan. Jadi mereka itu meringankan gitu. Cari dalil yang kalau saya orang suka gitu cari dalil untuk membenarkan yang dia lakuin. Iya, kalau saya tuh udah ini Allah larang gitu. Ini haram, riba tinggalkan udah gitu. Jadi haram ya haram, nggak usah ada lagi penawaran gitu. Nilainya 10. Boleh nggak Lisa 8 aja Lisa? Boleh nggak 7 Lisa? Nggak. Oke. Udah finish haram udah tinggalkan gitu. Karena saya gaji terakhir saya masih 32 juta itu saya tinggalkan karena ada mengandung unsur riba di situ. Oke, itu Hingga bicara. saya harus mengalami tadi kelaparan. Oke, itu bicara ninggalin riba. Kalau dagang sendiri nih, jadi pengusaha, ada saran nggak atau motivasi nih buat teman-teman gitu? Bergabung aja dengan kita. Promosi. Bergabung aja dengan kita gitu. Selain kita di sini bukan hanya sekedar berdagang, bukan hanya sekedar mendapatkan cuan, income gitu ya teman-teman. Tapi kita juga mengutamakan akhirat kita gitu. Kita dahulukan akhirat, nanti insya Allah dunia akan ngikut. Jadi hubunginya kemana? Ke DM aja? Iya, masuk aja ke DM.
ke DM-nya. Iya. Atau bisa masuk ya di Dayak Kalimantan Mualaf gitu kan, masuk ke DM kita gitu. Siap. Kalau si Kores beda dia. Kalau mau kaya bukan dagang, ngerusuh, Ngepet. ngepet, Melihara tuyul. melihara tuyul. Makanya Hah? minta tolong sama yang udah gabung ke Osti Disa. Prinsip si Kores terbalik teman-teman. Iya, Kalau karena- mau kaya harus lebih malas. Oke, mungkin terakhir nih, ada saran apa? Ada yang mau disampaikan nggak untuk para penonton? Hati-hati aja ya, hati-hati dalam berucap, karena apa yang kita ucapkan itu adalah diri kita. Apapun yang kita temui itu adalah diri kita. Jadi kalau kalian melihat saya, kan masih banyak banget teman-teman yang di sana melihat saya yang tidak baiknya, tidak positifnya. Itu hak dia, karena saya tidak berhak atas diri orang lain, saya hanya berhak atas diri saya sendiri. Apapun yang kalian temukan adalah diri kalian. Gitu. Oke, Kalau kalian melihat itu baik, berarti dari diri kalian itu baik. Kalau kalian melihat itu tidak baik, sebenarnya bukan apa yang kalian temuin itu tidak baik, tapi itulah diri kalian yang tidak baik, seperti itu. siap. Oke, mungkin itu aja. Makasih nih buat Kak Lisa atas waktunya. Ya, walaupun udah malam sekali, masih tetap semangat, luar biasa ya. Insya Allah. Sama kita tadi diskusi banyak sih, cuman karena nggak cocok aja kalau itu dijadikan ini ya, rekaman. Insya Allah. Ya. Terima kasih kembali Ko Jul yang sudah mentraktir saya dari Bandung ke Jakarta dan sudah buat saya keliling-keliling juga, Masya Allah. Terima kasih Ko Jul. Makasih buat semuanya. Ya, Barakallahu. barakallah.